Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah muslimin dan muslimat yang sudah berada di arena tempat sholat untuk segera mengatur saf yang telah disediakan. Allahu Akbar. Sekali lagi kami sampaikan kepada jamaah muslimin dan muslimat yang sudah berada di tempat sholat supaya segera mengatur saf, dan juga kepada bapak dan ibu yang masih dalam perjalanan supaya segera mempercepat langkahnya, karena pelaksanaan sholat id akan dilaksanakan tepat pada jam 7.00 WITA. Dan kami menyediakan di pintu utara dan pintu selatan kotak sumbangan, kotak amal, dan juga yang akan dibawakan oleh adik-adik putra putri remaja masjid. Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sekali lagi kami sampaikan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berada di tempat sholat untuk segera mengatur saf yang telah disediakan. Juga kepada bapak dan ibu yang masih dalam perjalanan supaya mempercepat langkahnya untuk menuju tempat sholat dan segera mengatur saf-saf yang telah disediakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Allahu akbar. Kami mohon seluruh panitia untuk membantu mengatur saf baik saf laki-laki maupun perempuan. Kami mohon kesediaan pengurus PHB maupun panitia pelaksana untuk membantu mengatur saf. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dimohon pada jamaah muslimat muslimin yang sudah masuk ke arena untuk tidak bergerombol, untuk segera mengatur saf yang telah disediakan. Di sisi utara saf masih kosong, untuk segera mengatur saf. Kami sampaikan bahwa pelaksanaan sholat id akan kita laksanakan tepat pada pukul 7.00 WITA. Olehnya itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang masih dalam perjalanan untuk segera mempercepat langkahnya menuju arena, menuju tempat sholat dan segera mengatur saf-safnya untuk tidak bergerombol di pintu sebelah selatan. Dimohon kesadarannya seluruh jamaah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Sekali lagi kepada jamaah untuk segera mengisi saf-saf yang masih kosong. Sisi utara daripada tempat pelaksanaan sholat kita ini masih kosong. Kami mohon kesadarannya untuk tidak bergerombol di pintu masuk bagian selatan. Mohon kiranya panitia untuk mengarahkan mengisi saf-saf yang masih kosong. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mohon kiranya jamaah yang berada di sisi utara jalan ya, untuk segera memasuki tempat sholat. Yang masih ada di jalan di luar tempat sholat, kiranya mohon untuk segera masuk di lapangan arena sholat, tidak bergerombol di sisi utara maupun selatan. Sekali lagi kepada jamaah yang masih ada di luar untuk segera masuk lapangan dan mengatur saf-saf, dan yang di dalam lapangan tempat sholat untuk segera mengatur safnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La
الله أكبر ولله الحمد. Sekali lagi kepada jamaah muslimin dan muslimat untuk segera mempercepat langkahnya menuju tempat sholat, Allahu Akbar kabira, kemudian mengatur saf-safnya dan mengikuti takbir terpimpin. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu wa nasra abdahu wa azazundahu wa zamal ahzaba waqdam. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sekali lagi kami sampaikan kepada jemaah untuk segera memasuki tempat sholat dan mengatur saf-safnya dan mengikuti takbir terpimpin yang dipimpin oleh bapak-bapak pemimpin takbir yang ada di panggung ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. Jamaah yang masih berdiri di sisi jalan kiri, utara dan selatan dimohon kiranya segera memasuki lapangan tempat sholat dan mengatur saf-saf. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Sekali lagi kepada jamaah yang sudah masuk tempat sholat untuk segera mengatur saf dan mengikuti takbir terpimpin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Kepada jamaah yang berada di sekitaran tribun atau di pintu bagian selatan untuk segera memasuki tempat sholat dan mengatur saf-saf. Sekali lagi untuk tidak bergerombol di sisi jalan bagian selatan maupun bagian utara. La ilaha illallah. Waktu pelaksanaan sholat kita tersisa 10 menit lagi. Kita akan melaksanakan sholat Idul Adha tepat pada pukul 7.00 WITA. Olehnya itu sekali lagi yang masih dalam perjalanan untuk segera mempercepat langkahnya dan memasuki tempat sholat dan mengatur saf-safnya. Dan yang sudah berada di dalam untuk segera duduk dan mengatur saf dan mengikuti takbir terpimpin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sekali lagi kami mohon kesadaran kita semua, kaum muslimin dan muslimat, utamanya yang berada di pintu selatan atau sekitaran tribun, untuk segera memasuki tempat sholat, untuk tidak berdiri dan bergerombol di jalan, mengambil tempat di sisi utara atau sisi kanan dari tempat sholat ini, dan yang sudah di dalam untuk segera mengatur saf-safnya. Sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu muslimin dan muslimat yang masih dalam perjalanan atau belum memasuki arena, untuk segera memasuki tempat sholat dan mengatur saf-safnya. Waktu pelaksanaan sholat Id tepat pada pukul 7.00 WITA. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kami mohon kepada pedagang balon untuk tidak mengambil tempat di tempat sekitaran sholat, karena nantinya akan mengganggu kehusuan sholat. Kami mohon untuk berpindah tempat dari sekitaran sholat ini. Untuk bapak atau ibu pedagang balon, dimohon untuk berpindah. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sekali lagi pada jamaah untuk segera memasuki tempat sholat dan mengatur saf-safnya. Dimohon untuk jamaah yang berada di pintu selatan atau sekitaran tribun untuk segera masuk di tempat sholat atau di dalam lapangan dan mengatur saf-safnya. Sekali lagi, yang masih berdiri bergerombol di sekitaran jalan bagian utara maupun selatan untuk segera masuk tempat sholat. Waktu pelaksanaan sholat Id tepat pada pukul 7.00. Dan mari kita mengikuti takbir terpimpin. Untuk petugas pengatur saf dimohon untuk mengarahkan ke sisi kiri untuk mengisi saf yang masih kosong, untuk tidak bertumpuk di pintu masuk bagian selatan. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Kami sampaikan untuk seluruh jamaah yang sudah ada di tempat sholat
untuk segera mengatur saf dan duduk mengikuti takbir terpimpin. Sekali lagi kami sampaikan kepada jamaah yang sudah berada di dalam tempat sholat supaya segera mengatur safnya, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih dalam perjalanan supaya mempercepat langkahnya untuk menuju tempat sholat dan mengatur saf-safnya. Waktu pelaksanaan sholat id 5 menit lagi. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah. Dan mari kita mengikuti takbir terpimpin. Wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, walau karihal fasiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Susunan acara pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah 2023 Masehi dengan susunan acara sebagai berikut. Takbir terpimpin. Yang pertama, Bapak Suwarno SPD. Kedua, Bapak Pelda Wawan Mulyana SH. Ketiga, Bapak Jupri Al-Huda SPT MPT. Keempat, Bapak Abdul Hafid SAG yang telah terlaksana dan terpimpin. Acara berikutnya, tuntunan sholat Idul Adha akan disampaikan oleh Bapak Mulyasin Imran SSOS. Imam sholat Idul Adha akan dipimpin oleh Bapak Imam Muradi. Khotib akan dibawakan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya Ubaid MAG. Demikian susunan acara pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi. Acara ini berlangsung secara otomatis. Informasi kurban: jamaah Masjid Fastabikul Khairat Ranometo 3 ekor sapi, 3 ekor kambing. Jamaah Masjid Istiqomah 3 ekor sapi. Jamaah Masjid Baitur Rahman 2 ekor sapi. Atas nama almarhumah Susilowati binti Supian 1 ekor kambing. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, kembali kami hangatkan ingatan kita tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Rakaat pertama, setelah berdiri menghadap kiblat, kemudian membaca niat usalli sunnata Idul Adha rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Lalu dilanjutkan dengan membaca doa kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Selanjutnya kita bertakbir Allahu Akbar sebanyak 7 kali yang diselingi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu imam membaca suratul Fatihah dan surat atau ayat lain, lalu ruku sujud sampai selesai rakaat pertama. Kemudian kita bangkit kembali untuk rakaat kedua dengan membaca takbir peralihan atau takbir intikal dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Allahu Akbar.
lalu bertakbir sebanyak 5 kali yang kembali diselingi dengan bacaan tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian imam membaca suratul Fatihah dan surat lain, lalu ruku, sujud, tahiyat sampai salam. Setelah salam dilanjutkan dengan pembacaan khutbah. Khutbah hari raya adalah merupakan rangkaian atau syarat sahnya sholat hari raya. Olehnya itu kita dilarang untuk berkata-kata pada saat hati berkhutbah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza qalat li sahibika ansat faqadlak." Barang siapa yang berkata-kata atau berbicara di saat hati berkhutbah, maka batallah dan sia-sialah amalnya pada saat itu. Marilah kita ikuti khutbah dengan seksama sampai selesai. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. As-salata sunnata idil fitri jami'ah rahimakumullah. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Shaf diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل هدانا لطريق القويم وفقهنا في الدين المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يوصلنا إلى جنة النعيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتبع الخلق لرب العالمين اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Aidin wal aidat rahimakumullah. Kema takbir, tahlil, tasbih dan tahmid pada setiap Idul Adha berkumandang membahana, menghiasi angkasa di 5 benua. Kalimat yang terlantun dapat menggugah kesadaran kita betapa banyaknya nikmat Allah yang harus disyukuri, bukan untuk dikufuri. Hari ini saudara-saudara kita yang datang dari penjuru dunia sedang bergulat dengan berbagai kesukaran, menyempurnakan berbagai syarat rukun dan kesunahan ibadah hajinya. Semua itu mereka lakukan bukan karena paksaan, bukan karena ingin memperoleh penghargaan, tetapi itulah bentuk kepatuhan dan kecintaan hamba kepada Khaliknya atau kecintaan ma'bud kepada abidnya. Sebagai seorang muslim menjadi keharusan untuk ibadah haji ini menjadi bagian dari cita-cita dan tujuan hidup kita. Sungguh siapa yang telah bercita-cita untuk berhaji, kendati pun pada akhirnya ia tidak bisa berhaji, Allah menghamparkan pahala senilai haji dan umrahnya melalui ibadah-ibadahnya, termasuk ibadah mulai dari puasa Arafah. Hari ini kita melaksanakan Idul Adha, kurban dilanjutkan dengan ibadah-ibadah di hari tasyrik. Semua itu akan bernilai haji dan umrah bagi siapa yang tidak mempunyai kemampuan. Peristiwa berkumpulnya jamaah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina dengan seragam yang sama, tujuan yang sama, mengumandangkan kalimat yang sama, mengajarkan kepada kita sekalian bahwa secara fitrawi
manusia memang berbeda, tetapi dapat disatukan perilakunya, kepatuhannya, bahkan saat dan tempat berkumpulnya dengan ikatan kalimah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hikmahnya, kesamaan umat Islam memang tidak terletak pada lahiriahnya, melainkan terletak pada ikatan insaniah dan rububiyahnya. Segala bentuk perbedaan justru menjadi ladang amal untuk saling berpengertian dan saling menjaga kehormatan. Dengan indikator kemuliaan, siapa di antara kita yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum indallahi atqakum. Sikap dan perilaku yang demikian ini sayukianya terrefleksi dalam kehidupan sehari-hari dengan menghilangkan berbagai perbedaan karena ukuran ekonomi, pangkat, ilmu dan kelebihan-kelebihan lain. Ingat, Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malukum. Sungguh Allah tidak pernah melihat kelebihan jasad maupun rupa kalian, tapi yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan, amal dan perbuatan-perbuatan kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Sedangkan kita, bagi kaum muslimin yang berada di tanah air di seluruh belahan dunia, pada pagi hari ini serentak berduyung-duyung memadati tanah lapang atau masjid, berduyung-duyung untuk melaksanakan salat Idul Adha. Peristiwa benar besar ini digandengkan dengan peristiwa kurban untuk mengalirkan darah, bukan karena permusuhan, tapi karena kepatuhan dan kasih sayang atas sesama manusia. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Peristiwa haji dan kurban merupakan anjuran untuk melakukan napak tilas pada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi yang paling berpengaruh ajarannya kepada nabi-nabi sekudahnya, sekaligus mengenal lebih dekat dan lengkap tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sebagai nabi yang mendapat gelar Hanifullah atau bapak tauhid, sekaligus sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Jamaah Id yang berbahagia, sebagai Hanifullah dapat kita tadabburkan dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Ketika masyarakat sedang mengagungkan berhala, Ibrahim justru hanya dengan pengembaraan alam pikirnya untuk menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Mulai dari perenungan terhadap keajaiban bintang, bulan dan berakhir dengan matahari yang semuanya harus diingkari karena tidak memiliki sifat abadi. Perjuangannya pun tidak sia-sia. Ibrahim mendapat hidayah ad-din yang sanggup berikhtisar bahwa di balik adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan, kecuali pangkal dari adanya sesuatu yang ada. Itulah Tuhan yang esa, tak ada syirik baginya. Ibrahim istiqomah dengan keyakinannya, walaupun kedua orang tuanya mengusirnya, masyarakat membencinya, Namrud membakarnya, namun Allah menyelamatkannya dengan memerintahkan untuk hijrah ke kota Syria guna meneguhkan syiarnya. Hadirin yang berbahagia, pertanyaannya, mampukah kita beristiqomah layaknya Nabi Ibrahim dengan prinsip-prinsip ajaran agama Allah dikala globalisasi secara terang-terangan menolak agama walaupun tampak sebagai umat beragama? Mampukah kita beristiqomah ketika masyarakat menyaksikan atas nama keserakahan dari kelompok tertentu banyak umat Islam di belahan dunia yang hidup sengsara dan merana, termasuk masyarakat Islam yang ada di Nusantara? Mampukah kita beristiqomah di saat pesona dunia kian menggoda, ukuran kemuliaan ditentukan oleh kebendaan, kekayaan dan jabatan,
bukan karena ilmu ibadah dan amalannya. Mampukah kita mempertahankan kebenaran di saat ia begitu mudah diganti dengan kebatilan, dikala semua rakyat menyaksikan yang benar masuk penjara, yang salah berpesta pora, yang jujur tersungkur, dan para pengkhianat yang mendapat tempat. Persis sama dengan yang diramalkan oleh Rasulullah SAW. Sayati zaman alan nas sanawatun hadda'atun yusaddiquna fil kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yuhawwinu fiha al-amin wa yantaqu fiha al-rawadiyatu fi umuril ummah. Artinya, suatu ketika kala kalian akan tiba pada manusia di masa-masa tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat, di mana si pembohong dipercaya, sedangkan yang jujur didustakan, si pengkhianat mendapat tempat, yang dipercaya mendapat umpat. Orang tidak mengerti apapun sudah mulai berbicara tentang urusan umat, sampai akhirnya banyak umat kita yang tergelincirkan hanya karena wibawa, pamor, dan tampilan seorang kiai yang mengajarkan sesuatu yang justru tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentu menghadapi itu semua berat bagi kita, kecuali semangat istiqomah Ibrahim tetap membara, disertai dengan keyakinan akan janji Allah bahwa kebenaran yang hari ini ditimbun pastilah akan terbongkar pada saatnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, sedangkan Ibrahim sebagai Khalilullah, orang yang dicintai oleh Allah, dibuktikan melalui kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaannya kepada diri sendiri dan keluarganya. Bahkan tertinggi dari cintanya Ibrahim terukur dari kerelaannya berkorban terhadap apa yang dicintainya, termasuk mengorbankan anak kesayangannya. Falamma balagha ma'usaiya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Setelah titel Al-Khalil atau manusia yang paling dicintai oleh Allah disandangnya, malaikat pun mohon izin kepada Allah untuk menguji keimanannya. Sungguh menakjubkan, ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuat Ibrahim lalai dari taatnya. Dalam Miskatul Anwar disebutkan Nabi Ibrahim itu memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Suatu hari beliau ditanya malaikat yang menyamar jadi seseorang, milik siapakah ternak sebanyak ini? Dijawabnya, kepunyaan Allah yang dititipkan kepadaku. Bagaimana bila Allah menghendakinya? Kata Ibrahim, pasti aku akan serahkan. Jangankan harta ini, anak yang kucintai pun, jika Allah menghendaki, maka aku akan serahkannya. Ibnu Katsir menjelaskan, dari kalimat yang terakhir itulah yang pada akhirnya menjadi ujian bagi Ibrahim. Benar-benar diperintahkan untuk menyembelihnya melalui tangannya sendiri. Maka dengan iman dan ketaatannya, Ibrahim membuktikannya. Hajar ikhlas dengan keridoannya. Nabi Ismail pun pasrah dengan sabarnya. Sedikit setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru, faqadainahu bidhabhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Berhentilah Ibrahim, kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim ujian yang baik ini di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan. Semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Jamaah yang berbahagia, mengorbankan sesuatu untuk yang lain memang tindakan yang terpuji. Namun sedikit sekali yang dapat menjalani, apalagi mengorbankan sesuatu yang dicintai. Kesediaan berkorban seseorang
dapat diukur melalui kesediaannya untuk berderma, baik derma dengan harta, ilmu maupun berderma dengan tenaga kepada siapa saja yang membutuhkannya. Untuk membangkitkan kebiasaan berderma ini, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, wasahiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar, wal bahilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar, wal jahilu sahiyun ahabbu ilallah min abid bahilun. Orang yang suka berderma dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan sesama manusia, jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir, orang yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari sesama manusia, dan dekat dengan neraka. Sungguh orang yang tidak pinter tapi suka berderma jauh disukai oleh Allah daripada orang yang pinter tetapi dia kikir. Secara nasional saat ini bangsa kita sedang membutuhkan semangat berkorban ini dari setiap warganya, karena berbagai batu sandungan masih terus menghadang. Kesadaran bernegara mulai memudar, supremasi hukum masih lemah, bahkan sering dikaitkan dengan tarik ulur kepentingan. Gelar-gelar yang menyesakkan dada seperti koruptor, bangsa yang malas, bangsa yang sesumbar minim karya besar, ladang ganja, lubung ekstasi, dan yang semacamnya menjadi label yang menyudutkan Indonesia di mata dunia. Sementara itu kata dosa makin hilang dari kesadaran orang. Dosa hanya dikaitkan dengan pelanggaran terhadap perintah agama secara sempit. Misalnya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji, tidak umroh, tidak kurban. Sedangkan pelanggaran terhadap persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan ekonomi, politik, budaya dianggap bukan dosa. Konsep taubat pun disalahgunakan. Akibatnya manusia terus berbuat dosa. Membunuh menjadi soal ringan, mengambil milik orang lain hal yang biasa, suap menyuap dianggap lumrah. Para politisi negeri ini tidak risih menjegal kawan seiring menggunting dalam lipatan. Tempat basah menjadi rebutan. Aparatur negara lebih banyak santai daripada mengembangkan profesionalitas dan budaya kerja. Masyarakat sudah tidak peduli lagi mana yang halal dan yang haram. Longgarnya hubungan muda-mudi, penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya dianggap sebagai perbuatan yang wajar. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ibadah yang dilakukan pun termasuk haji dan korban tidak mampu lagi mengeliminasi kesenjangan antara ketaatan dengan kemaksiatan, bahkan seolah-olah tidak mampu menangkap pesan moral dari ritual ibadahnya. Dalam menghadapi kondisi semacam ini, kita semua diharapkan untuk memiliki istiqomah dan rela berkorban. Sedangkan secara lokal dan regional, tepatlah kiranya bagi kita masyarakat Sulawesi Tenggara, terutama masyarakat Konawe Selatan, apabila perayaan Idul Adha tahun ini digunakan untuk menggugah kesediaan kita untuk bersyukur dan rela berkorban, baik pikiran, tenaga maupun yang lainnya, untuk kemajuan daerah kita menuju masyarakat yang tata tentrem kemahrifah loh jinawi. Mari kita song-song pelaksanaan pileg, pilkada dan pilpres dengan menentukan wakil-wakil rakyat yang amanah dan pimpinan daerah maupun pimpinan negara yang legitimate, hikmah dan bijaksana untuk terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur di atas keadilan. Semua ini akan menjadi lebih lengkap jika kelanjutan pembangunan yang berorientasi kelengkapan fisik material berupa sarana prasarana yang serba megah itu dilengkapi dengan pembangunan manpower atau manusia pelaku pembangunannya yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, yang hanya memiliki kecerdasan intelijensia, tapi dia tidak cerdas dari spiritual, emosional, sosial, dan kepribadiannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aidin wal aidat rahmatullah. I'tibar yang dapat diambil dari Idul Adha dan kurban serta haji. Pertama,
segala perintah dan ketentuan Allah mesti kita terima dengan kalimat sami'na wa ata'na. Yang kedua, untuk kokohnya iman dan ketakwaan dibutuhkan jiwa istiqomah. Yang ketiga, untuk meraih kemuliaan diukur dengan kesediaannya untuk berkorban. Yang keempat, jenis sesembelihan diganti dengan bahimiyah, artinya umat Islam harus bisa mengendalikan sifat atau tabiat hiwaniyahnya dan syaitoniahnya untuk menghidupkan jiwa insaniah dan rububiyahnya. Yang kelima, bahimah dilihat dari segi unsur gizi dan proteinnya adalah binatang yang mengajarkan kepada kita apapun yang dikonsumsi umat Islam mesti bukan hanya sekedar halalnya tapi juga baiknya, thayyibah, halalan thayyibah. Tapi juga jangan hanya thayyibnya tanpa memperhatikan halal atau tidak halalnya. Kemudian selanjutnya bahimiyah dibagi-bagikan, selain daripada dikonsumsi sendiri dibagikan kepada yang lain. Ini mengajarkan bahwa jangan kita hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga harus peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Dengan beritulah pula saatnya bagi kita sekalian untuk bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita termasuk hamba Allah yang rela berkorban bagi daerah tercinta dan kemaslahatan kepada sesama manusia? Sudahkah kita beristiqomah dalam beragama maupun dalam hidup dan kehidupan? Sudahkah kita telah memiliki amalan yang dapat dikenang, diteladani dan dipanuti oleh bagi sesama? Dan masih banyak sekian pertanyaan tidak untuk dijawab pada kesempatan ini, tapi patut untuk kita renungkan setiap saat. Dan akhirnya marilah kita mulai menapaki kehidupan yang baru dengan tauhid Ibrahim, kesabaran Hajar dan kebesaran jiwa Ismail, sekaligus mengakhiri khutbah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqallah. Innallaha amarakum bi amri bada'a bi nafsi wa sanna bi malaikati wa hasuna lil mu'minina bi qudsi. Fa qala azza wa jalla innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aktub ala tanibin waghfir dzunubal madinin waqdina izzal madinin wasfi maradhal muslimin waktub sihhata wal afiyata was salamata wa taufiqa wal hidayata lana walil kafatil muslimin wa baraka bi bahrika ajmain. Allahumma arfa'an al wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wasufal mukhtalifata wasadaid al mihan dhahara minha wa ma batan min baladina wa qnawi salatan khususan min dunya ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wa al kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
disampaikan kepada seluruh jamaah yang sempat melangkahkan kakinya menginjak sampah, dimohon untuk memungut tanpa ada paksaan. Minta tolong jamaah yang sempat lewat sampah. Untuk jamaah sambil meninggalkan lapangan Sorumba, sampah di seputaran kita mohon dibawa dan dirapikan di samping kanan kiri lapangan. Terima kasih. Perhatian untuk para jamaah, sambil meninggalkan lapangan, sampah di seputaran kita dipungut, diletakkan di samping kanan kiri lapangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih. Minal aijin wal faizin. mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.